Hari ini adalah hari ibadah pembangunan gereja. Kenapa bencana corona ini datang menghampiri kita? Ini karena dosa manusia. Di masa depan pun sama, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka banyak bencana yang akan menghampiri kita. Para peneliti di Amerika mengatakan virus ini berasal dari Cina, dari laboratorium di Cina. Kalau di Korea Utara, mereka mempunyai senjata biologi. Kalau Korea Utara mengalami peperangan dunia, dia akan menembakkan virus ini ke seluruh dunia. Walaupun Cina tidak pernah mengakui atau mengumumkan tentang virus ini, tetapi di Amerika dengan di Inggris mereka mengetahui bahwa virus ini berasal dari laboratorium mereka di Cina. Banyak negara mereka mengandalkan senjata nuklir. Untuk menggunakan senjata nuklir ini, segala otoritas berada di tangan presiden. Sama dengan Korea Utara, ketika pemimpinnya marah, ia akan menekan tombol nuklir itu, dan tidak ada satupun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi. Dari sini kita mengerti segala bencana yang datang kepada kita atau yang timbul itu berasal dari dosa manusia. Tetapi kita tidak hanya melihat ini saja. Kita harus melihat bagaimana setan menggunakan ini. Setan menggunakan segala cara dan menyebarkan bencana ke seluruh dunia. Karena tujuan setan untuk membinasakan manusia. Kita harus membuka mata kita untuk melihat bagaimana setan itu bekerja. Tetapi kita tidak hanya melihat setan bekerja saja, dan kita harus juga melihat bagaimana Allah bekerja. Karena segala sesuatu berada di kekuasaan Allah. Kita harus melihat segalanya di balik bencana atau masalah, apa yang menjadi rencana Allah. Di Korea, virus corona ini berawal dari gereja Sicheonji di Daegu. Gereja-gereja di Korea, mereka tidak melakukan hubungan apapun dengan gereja atau sekte Sicheonji ini. Dan gereja Sicheonji ini biasanya ia menarik orang-orang percaya dari gereja-gereja. Contoh beberapa kasus di Ulsan, mereka menjual gerejanya untuk sekte Sicheonji ini. Bahkan di Daejeon, gereja Sicheonji ini menerima gereja dan jemaat biasa. Mereka datang kepada Sicheonji ini. Ketika virus ini datang, Tuhan membukakan atau mengungkap realita tentang gereja Sicheonji ini. Karena
para gereja atau jemaat biasa, mereka tidak menanggapi gereja Sincheonji ini. Maka dari itu Allah menggunakan virus. Ada seorang politikus, wali kota provinsi Gyeonggi. Ia masuk ke Sincheonji untuk mengungkapkan gereja Sincheonji, karena gereja-gereja tidak memiliki kekuatan untuk melawan apa yang dibeberkan atau diungkapkan. Gereja Sincheonji ini adalah sebuah sekte yang benar-benar sesat. Bahkan pemerintah pun mengetahui bahwa Sincheonji ini adalah sebuah sekte yang sesat. Jadi apa yang kita lihat dari Sincheonji ini ialah para pengikutnya atau orang-orangnya adalah dari generasi orang-orang muda. Sebagian besar para pengikut Sincheonji ini adalah kalangan muda yang berasal dari anak-anak pastor, anak-anak pelayan gereja. Kalau gereja-gereja di Korea mereka tidak menggunakan akal sehatnya, maka ke depannya mereka akan mengalami masalah yang lebih besar lagi. Kalau kita menganggap hal ini hal biasa, maka anak cucu kita akan menghadapi ini masalah yang lebih besar lagi. Kalau Anda tidak mengerti hal ini, sekarang Anda datang ke gereja pun akan menjadi suatu kesia-siaan. Gereja yang tidak mempunyai Injil, ia tidak mempunyai kekuatan. Di mata setan, ia seperti mainan yang dipermainkan. Mereka hanya membangun gedung gereja yang besar dan menunjukkan kepada orang-orang. Maka dari itu Allah sekarang bekerja melalui gereja-gereja. Kalau kita tidak mengerti tentang hal-hal yang terjadi saat ini, kita tidak ada bedanya dengan gereja-gereja lain. Oleh karena itu, dengan sudut pandang seperti ini, kita harus membangun bait Allah yang mewariskan pergerakan Injil. Ini adalah kehendak Allah. Hari ini kita harus benar-benar berpegang pada firman. Dan selalu sama seperti ini. Jadi, masalahnya selalu sama, yaitu setelah menerima jawaban, kita diberkati dan menjadi sukses. Ini bisa menjadi masalah bagi kita. Kalau kita terberkati dan menjadi sukses, Injil semakin kuat, itu bagus. Tapi masalahnya, Injil semakin lemah. Bisa jadi karena jawaban yang kita terima, Injil bisa menghilang. Kita harus melihat ini secara alkitabiah. Ini sangat aneh kan? Tetapi inilah yang menjadi sejarah gereja. Dan ini yang menjadi sejarah di dalam Alkitab. Gereja yang sangat besar pun mereka tidak melakukan pergerakan penginjilan. Mungkin sama dengan gereja kita. Kalau gereja kita berkembang menjadi gereja yang besar dan banyak orang yang berkumpul, mungkin masalah itu juga yang kita hadapi.
Bukannya sangat bagus kalau orang banyak berkumpul untuk beribadah, tetapi anehnya orang banyak berkumpul dan masalah itu akan datang. Hanya berbicara Injil kepada mereka, tetapi tidak ada pergerakan penginjilan. Orang-orang pada zaman itu hanya berbicara tentang Injil. Masalahnya di generasi berikutnya mereka tidak melakukan pergerakan penginjilan. Bahkan sampai sekarang gereja-gereja Korea pun tidak mengerti ini. Mereka berpikir karena adanya virus corona ini sehingga mereka tidak dapat beribadah. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa pergerakan penginjilan ini harus tetap berlanjut. Saya melihat di grup-grup pastor di sosial media, banyak juga pendeta yang menyampaikan berita palsu. Hari ini pun saya melihat di grup-grup chatting para pendeta, ada yang menyampaikan bahwa diktator Korea Utara Kim Jong-un meninggal dunia. Tetapi setelah saya melihat gambarnya dan beritanya lebih teliti lagi, ternyata itu hanya sebuah hoax. Dan di Korea Utara pun mereka tidak pernah jujur. Jadi diktator Kim Jong-un itu masih hidup atau sudah meninggal pun kita tidak tahu dengan benar beritanya. Banyak orang mereka tertarik dengan hal-hal politik seperti ini, tetapi mereka tidak tertarik dengan penginjilan. Bahkan sama seperti kita pun yang tidak tertarik dengan pergerakan penginjilan, kita lebih tertarik dengan hal-hal semacam ini. Setelah Abraham menerima berkat yang sangat luar biasa dari Allah. Ia menerima berkat tentara sebanyak 318 di rumahnya. Ia menerima begitu banyak berkat dari Allah. Tetapi apa yang dikatakan Allah kepada Abraham, yaitu segala keturunanmu akan menjadi budak di Mesir. Setelah itu akan kembali ke tanah Kanaan. Kenapa? Walaupun Abraham mengerti tentang Injil, tetapi dia tidak ada pergerakan penginjilan. Karena hatinya Abraham selalu terpusat pada apa yang ia makan, apa yang ia pakai. Tetapi Allah berkata, ia akan menjadi berkat. Melalui kamu akan menjadi bangsa yang besar, dan melalui kamu bangsamu akan terberkati. Tetapi Abraham tidak mengerti maknanya. Karena itu Abraham selalu terfokus kepada apa yang ia makan, pakai, tinggal. Abraham terberkati, ia sangat berkecukupan, tetapi ia tidak mengerti rencana Allah, maka dari itu menjadi budak di Mesir. Dan apa yang terjadi setelah Yusuf? Apa yang terjadi setelah Yusuf dan Musa? Setelah Yusuf, bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Melalui Musa, bangsa Israel keluar dari Mesir.
Karena Injil, mereka dapat keluar dari Mesir. Tapi masalahnya, mereka tidak mengetahui pergerakan penginjilan itu. Bagi mereka, mereka hanya berfokus untuk menikmati di tanah Kanaan. Setelah itu selesai, sampai di situ saja. Ini adalah sejarah. Apa yang terjadi setelah Samuel dan Daud? Samuel dan Daud, mereka memiliki Injil dan menikmati Injil, tetapi mereka tidak mewariskan pergerakan penginjilan. Akhirnya, bangsa mereka dipenuhi dengan berhala. Pada zaman Raja Daud dan Salomo, mereka membangun bait Allah kan, tetapi mereka tidak melakukan pergerakan penginjilan. Pada akhirnya bait tersebut hilang. Bagaimana dengan Elia dan Elisa? Mereka memiliki Injil kan, dan mereka tidak melakukan pergerakan penginjilan dan tidak mewariskan pergerakan penginjilan itu. Oleh karena itu, bangsa Israel menjadi tawanan. Elia dan Elisa, mereka banyak melakukan pergerakan mistisisme, tetapi mereka tidak mewariskan pergerakan penginjilan ini. They also carried out a lot of the tremendous work, but they couldn't leave behind this gospel movement. Kita lihat Daniel dan Esther. Mereka dapat keluarkan dan kembali, tetapi masalahnya mereka tidak mewariskan pergerakan penginjilan. Akhirnya mereka dijajah oleh Babylon. Bagaimana setelah gereja mula-mula? Karena gereja itu melakukan pergerakan penginjilan, mereka bertumbuh dan bangkitan. Berikutnya, mereka jatuh ke otoritas gereja dan tidak melakukan pergerakan penginjilan lagi. Apa yang terjadi setelah Martin Luther dan gereja Reform? Akhirnya mereka bertarung satu dengan yang lain karena sekte dan gereja. Pada akhirnya mereka hanya mencari keuntungan. Inilah sejarah gereja-gereja dan Alkitab. Ketika mereka melakukan pergerakan penginjilan, mereka mengalami kebangunan, tetapi setelah mereka hanya menikmati Injil, lama-kelamaan Injil ini lemah. Pada intinya, Injil ini tidak pernah turun sampai pada generasi yang ketiga. Mereka banyak menyampaikan Injil ini, tapi sayangnya Injil ini tidak sampai pada generasi yang ketiga. Kalau sesuatu tidak dapat berkontinuasi, maka tidak bisa disebut Injil. Bahkan dari kita pun, kita sangat ingin melakukan pergerakan penginjilan, tapi sebagian banyak yang berhenti di pertengahan pergerakan penginjilan. Akhirnya orang-orang yang tidak bisa melakukan pergerakan penginjilan, mereka hanya berfokus kepada hal-hal fisik dan tidak melakukan pergerakan penginjilan lagi. Akhirnya mereka pun binasa. Secara cepat kita harus mengerti ini. Kenapa virus corona datang menghampiri kita? Karena Injil ini sudah terputus.
So you must Karena di quickly masa yang understand akan this. datang, The reason the ketika coronavirus came Injil to ini us is it terputus, is the maka disconnection of the permasalahan yang gospel. lebih besar Then, lagi even in akan the future, datang the greater menghampiri problem may come to kita. us. You must realize this. Sekarang kita bisa melihat Even now we can see zaman this. It is pasca age of the corona. post-corona. 뭔 말이야? 코로나 이후 Artinya, Post-corona zaman means it is the sesudah age corona after corona. It ini is the bigger akan issue. menjadi permasalahan yang lebih besar lagi. The more difficult Mungkin age may zamannya come to lebih us. susah lagi yang harus kita alami. 미국 총리가 Perdana Menteri Korea pun berkata, "Oh, kita tidak akan lagi The Korean kembali ke minister, he zaman actually sebelum said this, corona." that we can never return to this pre-corona virus normality. Kenapa Perdana Menteri Korea bisa berkata seperti itu? Kita tidak dapat kembali lagi ke zaman sebelum corona. Oh, ini mungkin karena ketakutan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Kita tidak bisa kembali ke zaman sebelumnya. Itu adalah benar. 로봇 Kecerdasan buatan dan robot. AI and robot. Jadi, setelah berevolusi seperti inilah, segala sesuatu akan And berubah. fourth industrial revolution, this kind of age will come, then everything, a lot of things will be changed. Saya sendiri pun melihat seperti ini di dalam Alkitab. Kita tidak harus berhenti berkumpul di masa yang That's akan why I datang. also came to see this in the Bible. So we shouldn't be like those who stop Di gathering dalam in the future. Alkitab, segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang sudah But for the tertulis Bible, knowing dan everything what will happen in the future terbuatkan and then untuk prophesied to us kita. already. 왜? Di masa yang akan datang, ini adalah tujuan setan. Ia akan So in the coming age, it is menghilangkan Satan's strategy tentang and goal perkumpulan that hinders bersama. hinders us from gathering together. Seperti saat ini, 원격 ketika kita hidup bermasyarakat, tetapi kita harus menjaga jarak 1-2 meter. Bahkan kita pun 사회적 사회에서는 그렇게 생각해요. So these batasan days we hear untuk these kontak terms a fisik. lot, Itulah right? himbauan yang Learning sering kita remote dengar business and a lot saat-saat of things. And ini. then you should have the social distancing, and also you cannot be you have to have the distance 1 or 2 meters away from others. Kalau kita hanya mengerti hal ini, oh kita harus menjaga jarak 1-2 meter dengan yang lain, berarti kita benar-benar bodoh. You just think that, Kita we harus must have a mengerti distance from apa each yang other, dibalik like 1 or 2 ini meters. And semua. if you understand this way, then that is very foolish. But you need to know the true meaning behind this. 자, 시간이 없어서 제가 다시 그냥 나중에 목시자로 있으면 나오고 보시고 설명해 드릴게요. Due to time constraint, of course, I Ini di cannot bagian explain all inti. of this now, Jadi but ada 3 hal yang harus kita pulihkan untuk melakukan pergerakan penginjilan. to carry out the gospel movement. Yang pertama yang kita lakukan adalah First thing we need memulihkan to restore Injil. is the gospel restoration. 이 사람들 Bahkan di 복음을 toko-toko 하고 있지. Alkitab pun 지금 복음이 없어요. mereka mempunyai So even Injil, the people in the Bible, tetapi they had the mereka gospel with tidak them, melakukan but they didn't pergerakan actually carry out the penginjilan. gospel movement. 여러분이 Kejadian 3 ayat 15 sampai sekarang pun itu masih nyata atau masih Genesis terjadi. 3:15, it is effective. Tapi even kita now. harus memulihkannya. 그걸 회복해야 돼요. Kenapa? We must restore this. 왜 그렇습니까? Karena di Kejadian 3 setan masih bekerja sampai sekarang. Karena itu kita harus pulihkan. 그러니까 뭐랍니까? 여자 Apa Kejadian 3 ayat 15 itu? Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Sampai sekarang pun setan tetap bekerja di Kejadian 3 ayat 1-6. 지금 복음이 Kalau sekarang Injil itu hilang, maka peristiwa di Kejadian 3 tetap berlaku. 사단은 없어진다. Setan tidak bisa hilang. 마귀는 지옥에 가두는 거지. Iblis bisa terbuang di neraka, tetapi iblis itu tidak bisa hilang. Sampai dia terbuang di neraka, itu ia akan tetap bekerja
bekerja. We need to restore this Oleh karena itu kita harus memulihkan Injil ini. Dan kita harus memulihkan Keluaran 3 ayat 18. 왜 그랬습니까? Apa What is the reason alasannya? for this? Bangsa Israel sebelum masuk ke Mesir sebagai budak, dia sudah Israelites, menjadi before budak. even entering into Egypt as a slave, but they were slaves already. Sebelum secara fisik mereka menjadi budak, mereka sudah menjadikan dirinya The fact budak. that they were enslaved by Egypt, Walaupun physically, mereka that sudah keluar dari physically enslaved. Mesir, mereka tetap menjadi But even budak. if they came out of Egypt, but they were still Karena mereka slaves, tidak mengerti tentang Keluaran 3 ayat 18. because they didn't understand this access. Apa yang saya maksudkan di sini, mereka sudah What I menjadi mean is budak that they were setan. the slaves of Satan. Mereka masih tertanam dengan natur lama mereka sehingga Being seized by mereka their old tidak nature, bisa they couldn't escape keluar from dari Satan's jerat setan. snare. Kita harus memulihkan Keluaran 3 That's why ayat you must 18 restore karena this access sampai creation. sekarang Even now you pun are kita living as a menjadi slave budak to setan. 교회가 전부 사단의 Bahkan 거예요. gereja-gereja Even sekarang all pun the churches, menjadi look at budak them. They are setan. enslaved by 그러니까 Satan. 복음이 뭔지 Mereka 모르고 tidak 있으니까 mengerti 계속 Injil. Karena Not knowing itu what mereka the melakukan true hal-hal gospel is, that's why lain. they are doing something else in the church. Dan Yesaya 7 ayat 14 itu juga harus The gospel of dipulihkan. Isaiah 7:14 must be restored. Dan sampai sekarang manusia pun Even menjadi now, jajahan people take setan. captives to Satan. Sayangnya orang-orang melihat Alkitab secara fisik, secara But people only mata look at the Bible with a physical eye, fisikal, materialistic eye. mereka That's why they tidak don't bisa understand melihat this. hal-hal ini. Maka dari itu mereka bertanya, kenapa tiga hal itu That's why they datang ask us like this. sampai kita saat What ini? are these Exodus 3:18, Isaiah 7:14? Apa kita ditahan? Apa kita dijajah? Are we captives or are we slaves? Tapi Alkitab adalah firman yang kekal, firman Tuhan The Bible is eternal hidup word, dan and God's bekerja word is sampai living saat and ini. active. Oleh karena itu, kita harus mengerti Alkitab secara rohani. Sampai sekarang kita masih menjadi budak setan. Kalau Injil hilang, kita tidak bisa keluar dari perbudakan. Maka dari itu kita harus memulihkan Matius 16 ayat 16. Matthew 16:16. Kenapa? 왜 그래요? Why? 지금도 사단의 손. Sampai sekarang kita masih ditawan oleh setan. Of Satan. 이래 우리 못 알아들으면 Kita harus mengerti hal ini. If you Karena don't kalau understand tidak, this, then hanya only tubuh you fix the fisik body kita at the saja yang saat ini worship, but beribadah. Artinya sama saja. 그렇잖아요. Kita jatuh ke dalam jebakan setan. so we have fallen into the Yaitu trap of Satan. Kejadian 3, 6, dan So that is 11. Genesis 3, 6, Sampai and 11 saat ini pun kita masih Even now, berfokus self-centeredness kepada problem. diri sendiri, Even now, berpusat pada materialistic materi dan kesuksesan and duniawi. also worldly success-centeredness. 여러분이 이래 있으면 Kalau sampai saat ini kita berfokus pada tiga hal itu, tidak ada pilihan lain selain kita jatuh ke jebakan setan. So if Kalau you are kita trapped by this tetap Satan's trap, then you terjebak continuously pada will not jebakan understand the setan gospel. secara berkelanjutan, kita tidak akan mengerti Injil. So Kita you are tidak trapped mengerti by Satan, Injil, but kita you tidak don't- bisa gospel, lepas dari you don't understand jebakan this setan. gospel, then, Kita tidak ada pilihan lain selain and then the terkurung. frame of Satan. Kurangan setan yaitu Kisah Para Rasul 3, 13, 16, dan 19. Peristiwa di Kejadian 3, 6, dan 11 akan menjadi budaya kita sampai saat You ini. can see even it is now, it is the same, that problem of Genesis 3, 6, 11 turn into the problem of Udah berhenti this sampai culture itu. of this age. Kejadian atau peristiwa ini akan menjadi Not takdir only this, kita. the trap of Satan Karena and frame itu of kita Satan, akan but menghadapi these became 6 the nasib. fate of individuals, and then people are seized by this and then dragged by Satan. Mereka mempunyai So they 6 have the latar 6 belakang background of hell. neraka. 지금도 계속. Even now Sampai it sekarang pun ini continues on. tetap berlanjut. 그러니까 복음이 약하되 없으면 안 된단 말이야. Maka It's like gospel Injil should not be itu become weakened and tidak should not be harus, disappear. tidak boleh menjadi lemah dan hilang. Then what is the Satan's strategy? Do you Apa yang think? menjadi strategi setan? 약화시키. Strategi setan yaitu untuk melemahkan Injil. 아니야, 서서히 해봐.
Setan membuat kita kehilangan Injil, tidak mengerti Injil, dan akhirnya Injil itu hilang atau binasa. Kalau setan tiba-tiba melakukan hal ini, kita mesti mengerti kan. Tetapi setan itu bekerja sangat luar biasa sehingga kita tidak menyadarinya. Pikir diri Anda, saat Anda menerima Injil, Anda terkejut kan? Tapi lihat saat ini, kita menjadi biasa kan dengan Injil. Kalau dengan keadaan seperti ini, apakah Injil ini bisa tersampaikan pada generasi ketiga dari kita? Karena itu kita harus melakukan penginjilan ke 237 bangsa. Di 237 bangsa ini, mereka tidak mempunyai Injil. Tidak ada jalan lain selain memulihkan Injil dan menyampaikannya kepada mereka. Untuk melakukan penggerakan penginjilan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan berkata untuk melakukan penginjilan melalui para multi etnik yang sudah ada di Korea. Dari perspektif saya melihat satu orang ini sebagai satu negara. Tidak tahu dengan perspektif Anda. Saya pernah pergi ke Guinea-Bissau, sebelahnya Liberia. Ketika saya di sana, ada kurang lebih 20 orang misionaris berkumpul dan saya memberitakan Injil kepada mereka. Ketika itu mereka terkejut dan mereka berkata, "Oh, saya tidak pernah mendengar Injil yang seperti ini sebelumnya." Coba Anda bayangkan, para misionaris di sana, mereka sudah lebih dari 20 tahun melakukan pelayanan kan, dan memberitakan Injil. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa shock mendengarkan saya ketika memberitakan Injil kepada mereka. Mereka tidak pernah mendengarkan Injil seperti ini sebelumnya. Situasi ini sama di seluruh Afrika. Tapi sekarang lihatlah, penatua kota datang dari Afrika ke Korea untuk belajar Injil secara benar. Ini bisa sebagai pintu bagi saya yang telah melakukan pelayanan lebih dari 30 tahun. Saya melihat para multi etnik ini adalah sebagai orang-orang yang penting. Tapi saya tidak tahu bagaimana dengan sudut pandang Anda saat melihat para multi etnik ini. Di sini ada Sulaihat dan Debbie kan. Melihat mereka hanya secara individual, tetapi sebenarnya di balik itu melihat mereka sebagai satu negara. Untuk memulihkan Injil ini dan melakukan pergerakan Injil ini, segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Ketika pintu dibukakan bagi kita, maka kita bisa masuk ke negara tersebut. Ketika pintu itu terbuka, maka kita bisa masuk ke ladang penginjilan. Tapi lihatlah para misionaris. Saat pintu itu pun belum terbuka, mereka memaksakan dirinya untuk pergi ke ladang misi dan
missions work. melakukan That's why I pelayanan think di that nothing sana, takes maka place. dari itu tidak ada sesuatu pun terjadi. 보는 거예요, 그런 사람을. 그러니까 Tetapi bagi kita pergi ke ladang misi pada saat pintu itu terbuka, karena segala sesuatunya Tuhan sudah persiapkan, dan kita membawa mereka ke Korea untuk menerima pelatihan. 제가 여러분 Kita harus membagikan perjanjian 138 ini. 237 bangsa. Apa yang kedua itu? Yaitu memulihkan pergerakan remnant. Pergerakan penginjilan ini tidak berhenti sampai di zaman kita kan. Jadi kita harus membawa pergerakan penginjilan ini sampai ke zaman akhir. Gospel movement must carry on until the day of the world limitations. So Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, pergerakan padang gurun harus terjadi. 하나님 뭐랍니까? 너희 자녀의 Tuhan berkata kepada bangsa Israel, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. 말씀을 누워도 보도록 천장도 Bagaimana 일어나만 보도 dengan mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, karena kemanapun mereka dapat melihatnya. Artinya, harus benar-benar Injil ini tertanam pada anak-anak kita. Kita harus mengerti apa pergerakan remnant yang sebenarnya. Jadi selalu Allah memulihkan Injil ini dan memilih satu orang untuk melakukan pergerakan remnant ini. Berikutnya adalah pergerakan misbah. Seperti yang kita ketahui, bangsa Israel menyembah berhala dan mereka bertobat di hadapan Allah dan berkumpul di hadapan Allah. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 24, pergerakan Dotha. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 22, pergerakan penjaga. Segala hal ini menandakan sebagai pergerakan remnant. Tuhan tidak ada pilihan lain selain memberkati Paulus yang mengerti tentang pergerakan ini. Paulus selalu pergi ke sinagog. Di sinagog, ia selalu melakukan pergerakan remnant. Kita harus membangun para remnant dengan Injil. Kita harus menyembuhkan para remnant dan menjadikan mereka sebagai puncak di zaman ini. Menjadikan mereka sebagai puncak rohani, puncak keahlian, dan puncak budaya. Kita harus melakukan pergerakan RUTC seperti ini dan membantu mereka untuk menerima jawaban atas 62 hidup penginjil. Pergerakan remnant seperti inilah yang harus kita pulihkan. Ketiga yang harus kita pulihkan adalah gereja di bangunan gereja. Kalau kita lihat di Alkitab, maka ada bait Allah ke-1, 2, dan 3. Jadi pikirkan ini, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk padang gurun, Tuhan berkata pada mereka, bangunlah tabernakel. Walaupun mereka tidak mempunyai makanan untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, tapi Tuhan berkata kepada mereka, bangunlah tabernakel.
build the Dengan tabernacle. kita mengerti 그걸 ini, 알아들어야 kita 여러분 mengerti Only when you bagaimana understand what this bekerja is, then you will pergerakan understand the church Injil construction 하나님이 also. 얼마나 yang Regeneration. sebenarnya. 그걸 갖다 모세이가 그 지어야 될 것 Jadi, sebagaimana pentingnya membangun tabernakel ini di tengah padang How gurun. important Oleh was karena itu, building this secara tabernacle, individu, in the wilderness. Tuhan Even God, menyuruh specifically, command untuk orders to membangunnya. Moses how to build the tabernacle. 오늘 Pesan 본문을 apa yang tersampaikan Even kepada in today's kita passage, hari what ini? does it say? 내가 Mari kita lihat di ayat 8. Dan mereka harus membuat So in tempat verse kudus 8 it bagiku, says that, supaya "Have them aku make a akan sanctuary diam for di me, I will tengah-tengah dwell mereka. among them." 성막을 만들어놓고 하나님이 거기 임재하시고요. Tuhan memerintah bangsa Israel untuk membangun tabernakel supaya Tuhan akan diam di tengah-tengah mereka. So Dan God Tuhan told the memerintah Israelites to build 12 the suku tabernacle, Israel and then in the untuk tabernacle, membangun God, He kemah said He dwells suci. there, and then also the 12 tribes, they had to build their tents looking toward the tabernacle. 하나님이 Jika Tuhan tidak bersama dengan If God kita, is not with us, maka then nothing segala is sesuatunya meaningful to tidak us. berarti bagi kita. 내가 거할 집을 만들어. Tuhan God is telling memerintah bangsa Israelites, Israel build the untuk membangun tabernacle where I tabernakel can dwell. supaya Tuhan berdiam di tengah-tengah That was mereka. the priority for the Inilah Israelites. menjadi prioritas bagi bangsa Israel. So look Mari at the kita lihat Puritans in sejarah America. orang When kulit they putih went di to Amerika. they didn't build Mereka their own tidak houses membangun first. rumahnya terlebih dahulu, Look at tetapi the history. mereka They, membangun established bait a Allah temple terlebih first. dahulu. 하나님을 예배하는 것 같아요. Karena mereka Because they had to mendahulukan worship God menyembah first. Allah. 하나님이 보호하지 않는데 Karena jika Allah tidak melindungi mereka, mungkin mereka semua mati karena suku asli Amerika akan membunuh mereka. Sebenarnya, bangsa kulit putih ini berasal dari Inggris. Mereka pergi ke Amerika menaiki perahu. Mereka membangun bait Allah terlebih dahulu, walaupun mereka tidak mempunyai tempat tinggal untuk ditinggali, tetapi mereka melakukan ibadah terlebih dahulu, sehingga mereka merasa sukacita dengan hal ini. Kenapa Allah memerintah bangsa Israel untuk menghancurkan bait dan membangun Salomo? Karena ketika tidak ada Injil dan tidak ada pergerakan Injil, membangun gereja pun tidak ada artinya. Apa yang dikatakan Allah kepada bangsa Israel? Ketika bangsa Israel membangun bait, haruslah membangun untuk juga orang bukan Yahudi. Buatlah ruangan supaya orang yang bukan Yahudi bisa secara bebas menyembah Allah. Dan buatlah ruangan juga untuk anak-anak supaya anak-anak bisa menyembah Allah secara bebas. Biarlah rumah Bapakku menjadi rumah doa. Rumah doa bagi semua orang. Jadi bangunlah bait seperti itu. Kalau kita membangun bait seperti ini, maka segala berkat turun atas kita. Tetapi bait itu hanyalah seperti bangunan fisik saja. Oleh karena itu Allah menyuruh mereka untuk menghancurkannya. Gereja mula-mula adalah gereja yang memulihkan kegerejaan yang sebenarnya. Apa yang gereja mula-mula pulihkan, yaitu mereka memulihkan gereja yang sesungguhnya. Kita harus benar-benar memulihkan gereja yang sesungguhnya. Tapi ada satu hal yang gereja mula-mula tidak lakukan. Mereka tidak terlalu memulihkan gedung gereja. Karena itu, kita harus memulihkan gereja yang sesungguhnya terlebih dahulu, kemudian kita memulihkan gedung gereja. Ketika para jemaat gereja datang ke gereja, mereka harus melihat ada Injil di dalam gereja. Dimanapun mereka pergi ke gereja, mereka bisa melihat Injil yang sebenarnya.
Karena itu saya berbicara kepada jemaat saya, kenapa kalian tidak membuat warisan misi dalam bentuk buku? Karena saya melihat Pastor Jong Yong-guk kemanapun ia pergi ke ladang misi, ia selalu mengambil gambar dan membuat kolom dan menjadikannya sebuah buku. Saya bertanya kepada para remnant, apakah ada yang berminat untuk melakukan pekerjaan ini? That is why among our remnants, I also thought that what about if Ada among satu our remnant remnants, is there anyone who namanya could do Ho this Si work? Nyong, jurusannya 정보하잖아요. sejarah. Dia mengirim pesan kepada saya, pendeta, saya akan membuatnya dalam bentuk buku misi. Ho Shin Young remnant, she majors in history. So then she sent me a text message that, Pastor, I will make a history book for the missions. Karena saya ingin melihat dia berkembang, oleh karena itu saya berkata pada dia, oke, baiklah, Then I really lakukanlah wanted itu to dengan baik. cheer her up. So okay, do it. Ini sangat bagus buat kamu. Kamu bisa membuat suatu karya yang bisa So it is really a good mewariskan opportunity misi. for you to leave behind the masterpiece for the missions work. Dan si Ho Si Nyong ini berkata, oke Pak Pendeta, So then baik she saya said akan to me that, melakukannya. Pastor, yeah, I'll try to do it. Kita harus memiliki gereja seperti ini. Ketika orang datang ke gereja kita, mereka bisa melihat dan merasakan ada We need to have a Injil. church like this. Whenever people come to our church, then when they look around our church, they should be able to feel Dan and sense that, ketika this is the mereka gospel. melihat gedung gereja kita, mereka bisa melihat, And oh also, ini when benar-benar they suatu look at our misi. church building, this is really the missions. Oleh karena itu kita So that's why perlu we need to restore church building as well. memulihkan gereja. 그렇죠. Di gedung gereja kita, So first of all, we kita need bisa memulihkan budaya Injil dan tempat for peristirahatan church bagi building, semua we need orang. to restore the gospel culture, and also we need to have a resting Dan place saya pernah for berkata everyone. bahwa lokasi gereja kita harus berada di So that's why I always daerah tell you that perkampungan. our 버스 church 시끄러운 데서는 그냥 안 해도 되거든요. must be located Kalau in di the area countryside. perkotaan mungkin akan susah dilakukannya. In the urban area, we Tetapi cannot sejak do much corona work. So that's why, ini, because ini of this membuat coronavirus, kepercayaan became diri more lebih. confident. 좋을구만 아닙니까? 얼마나 좋아요. Jadi seperti ini, kita membangun gedung gereja di area perkampungan atau di area perdesaan, di mana sekitarnya ada sungai dan pegunungan. Jadi We need to build mereka a church, bisa datang like this, in a secara countryside, bebas. Surrounded by the river and mountains, such a nice area, so that Dan kita membangun we gereja can di mana really orang come. sakit bisa datang berdoa dan And also we need to menerima build a church kesembuhan. where the sick people freely can come and pray and also receive. Saat ini kita perlu memikirkan hal ini dan membuat So from now on, you have suatu to warisan think about mahakarya. this, and also you have to leave behind a masterpiece. Untuk ini 훈련받으시고. kita harus And also we need mempunyai to have a training center in our church pelatihan building. di dalam gedung gereja. So it is Ini the conclusion of the Konklusi, 우리가 237 kita message. So we harus build a membangun 237 sanctuary. pusat 237 bangsa. 그걸 바꿀 필요는 없는데 그래, Ada penatua yang menyarankan untuk mengubah nama gereja kita. So when elder recommended to Kayaknya change our sedikit church sulit name, untuk at mengubah first nama I gereja. thought, is there a Tetapi risk for us to seandainya change the name? But kalau in case nama we gereja change, pun then, diubah, mungkin maybe menjadi 237 church might be good. 237 gereja 내래 우리 namanya. 복음운동 할 수 있는 하는 Dan di dalam gereja kita harus So mempunyai inside this church, we need sistem to have a pemuritan disciple system yang where we bisa carry out melakukan gospel movement. pergerakan pemuritan. We need to prepare this system. Kita harus mempersiapkan sistem ini. So when it comes Kalau to kita disciple berbicara systems, tentang there are three things pemuritan, we have to jadi prepare ada for the 3 hal.
Yang pertama And also, adalah we need to have a multi-etnik, healing 그런데도 system. 세미스 맞는 sistem penyembuhan, dan We also need to have sistem a pemuritan yang discipleship di system mana where we bisa raise membuat up our para leaders as a remnant summit. menjadi puncak. 교육자들 위해서 사역자들 Dan ini untuk para pelayan gereja. Walaupun kita mempunyai gedung So all our gereja, ministers in the tetapi church, kalau kita tidak mempunyai if we don't pergerakan have sistem if we even don't have a pemuritan, church building, but if we cannot carry out artinya this, ini hanyalah sebuah disciples, gedung system, biasa movement, yang tiada even though we artinya. have a building, but 자신하게 it's 말할 수 있는 Dan 작은 되는데 untuk 다른 para 사람들이 multi 말해야 etnik, kita harus memberikannya 메시지 줘야 되고 firman. 공유해야 돼. Jadi bagi gereja kita sudah mempunyai software atau perangkat lunak, for the yaitu multi-ethnic, sistem. because we Tapi need masalahnya to give them the untuk message. hardware atau 시설이 문제지. perangkat kerasnya, 이미 yaitu 시설이 fasilitas, 우리가 다 masih 돼. belum. 문제는 시설이 없어. For us, the one issue we have is that even though we have all Karena itu, the saya sering software of the berbicara system kepada already, but Anda the thing is that we don't have this tentang hardware, the facility pembangunan yet. gereja di mana para multi etnik bisa datang dan menerima pelatihan. That's why I kept on telling you that we need to establish a church Maka dari where itu the saya multi-ethnic berkata people kepada can come Anda, and receive training. kita mempunyai softwarenya atau perangkat lunak bagaimana cara melatih If the reason para I multi etnik, I told you tetapi that is perangkat that we have the kerasnya belum. software Kita of masih all belum the, mempunyai how to fasilitas training, untuk how to train the melatih multi-ethnic, para but we multi didn't have the etnik hardware, the ini. facility to train them. 이제 여러분이 생명제 Kita sudah mempunyai sistem pemuritan untuk para multi etnik. Masalahnya And kita tidak for the disciple mempunyai. system, we have already Kita benar-benar disciple perlu system for the multi-ethnic, but the sistem issue is that pemuritan we really have the untuk disciple system for penyembuhan healing dan and menjadikan para remnant sebagai puncak. So from now on, we Mulai really saat need to ini, prepare these kita disciple harus system for the healing and mempersiapkan summit, especially for our sistem ministers. pemuritan You must untuk keep this. penyembuhan dan menjadikan puncak. Dan bagi para pelayan We also gereja, need to prepare tolong these terapkan ini di pikiran Anda. facility system for Dan kita juga harus mempersiapkan fasilitas untuk pergerakan penginjilan. Ini sama dengan yang nomor 1. Jadi nomor 2 So it is ini the same as adalah number one. hardware-nya Now it is atau a perangkat trade, keras. this is the hardware. Kita So we need a facility perlu system for untuk the multi-ethnic and a healing menyembuhkan and dan summit, menjadikan making mereka making remnants puncak. as a summit. 마음에 담고 기도하면 돼요. Jadi So taruh place this ini in di your heart hati and Anda dan continue to pray. berdoalah. 여러분들이 Finansial untuk So construction pembangunan. finance. Saya berbagi cerita kepada para pelayan I share gereja. this with the 나 ministers. 어릴 때부터 교회 다닌 사람. Bagi saya For me, sudah I am berada di a dalam person gereja who sejak attended saya church ever masih since I muda. was young. 나는 Saya sudah melihat kasus ini beberapa kali ketika mereka berbicara tentang finansial. Banyak orang-orang yang In the church, I have merasa seen this so mengalami many times. Whenever it pencobaan comes to dan church construction, kemudian then meninggalkan so many people gereja fall into trial and then sometimes dan they leave menjadi the church konflik and- satu dengan yang Fight each lain. other. 절대 안 하겠다 해서 그래서 Karena itu saya berbicara kepada para pelayan gereja untuk I have pembangunan seen this, gereja things so many times, sebaiknya that's why I didn't want to actually at first kita construct a church. membeli That's why gedung I gereja. thought that it's better for us to buy a church building. 그거는 진짜 하나님 Tetapi kalau saya melakukan ini, mungkin Then if I do this, then saya I also menyadari realize that, kalau I saya may be mengejek ridiculing Tuhan. God. 무슨 하나님이 교회 짓다가 싸워가지고 Pembangunan gereja membuat para jemaat mereka menjadi terpisah, terbagi-bagi, dan menjadi konflik satu sama lain. Akhirnya ini benar-benar mengejek Tuhan kan, dan menghina Tuhan kan. Sebelumnya banyak hal seperti ini terjadi di dalam gereja kan, karena saya tidak mengetahui Injil sebelumnya, jadi saya tidak mengerti alasan di balik semua ini. Setelah saya mengerti Injil, saya mengetahui kenapa semua ini terjadi. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, kan terbagi menjadi dua, ekonomi secara orang tidak percaya dan orang yang percaya.
must realize this. For economy, there is economy for the unbelievers. Untuk and also ekonomi believers. orang tidak percaya, Tuhan tetap memberkati mereka kan. Even for unbelievers, Kenapa? if they don't know what the economy or the finance is, then Untuk God has no choice to menjalankan bless them. dunia ini, Why? Tuhan memberkati orang yang tidak percaya. 유지시키는 역할을 불신자는 깨달은 축복. In order to run and to keep this world, even God blesses unbelievers. 신자는 그렇게 Tetapi bagaimanapun However, juga, God does not Tuhan bless believers in tidak that way. memberkati orang percaya seperti ini kan. So if you look at the Bible, God never blessed Kalau any kita believers lihat di in that way. Alkitab, tidak ada Yeah, orang that's true. percaya Why yang do you give terberkati tithe to seperti God? ini. 이게 신자가 받은 축복이에요. Kenapa kita memberi If you give tithe to perpuluhan God, that is kepada a Tuhan? blessing for the believers. Kalau kita memberi perpuluhan kepada Tuhan, maka ada berkat yang diterima untuk orang percaya. 이거 뭐야? Kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti apa itu persembahan. Tidak peduli seberapa banyak Anda menerima berkat dari Tuhan, tetapi kalau Anda tidak mengerti finance, maka Anda tidak menerima finance atau berkat finance dari Allah. Kita menerima berkat di level orang tidak percaya, dan pada akhirnya kita binasa. Jadi kalau kita mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan seperti orang yang tidak percaya, maka hasrat kita akan membawa kita ke dalam kebinasaan karena dosa. Cara Tuhan untuk memberkati orang percaya secara ekonomi finansial yaitu melalui persembahan mereka. Berikan. Semenjak saya mengerti tentang persembahan, sejak itu saya membuat list macam-macam persembahan yang harus saya berikan kepada Tuhan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ketika saya memberikan persembahan, saya memberikan persembahan jutaan won. Sorry to say about myself that I give more than like a million won of for the offering. Walaupun saya tidak mempunyai uang yang tersisa untuk disimpan, dan karena saya percaya karena persembahan, Tuhan sangat-sangat memberkati saya. Dan ada satu hal lagi yang perlu Anda mengerti, yaitu ekonomi khusus untuk Tuhan. Karena Tuhan ingin secara khusus memberkati Anda. Dan orang tidak percaya pun mereka mempunyai ekonomi khusus karena mereka mempunyai ekonomi kegelapan, yaitu untuk setan. Coba lihat di kuil besar. Kalau kita pergi ke sana, ke kuil Buddha, kita bisa melihat nama-nama orang yang memberikan persembahan di dalam kuil Buddha tersebut. Apa yang dilakukan setan? Setan melakukannya melalui orang-orang agar membangun kuil Buddha atau tempat-tempat ibadah yang lainnya yang besar, dan supaya orang memberikan persembahan ke tempat-tempat tersebut, pada akhirnya membuat orang-orang ini binasa. Awalnya membuat mereka sukses dan makmur. It looks like they succeed at first. They become prosperous. Inilah ekonomi kegelapan yang dipakai setan. This is the economy of Pada darkness. akhirnya mereka mengalami masalah rohani, kemudian Sometimes they may binasa. have the spiritual problems because of this, and then they perish. Tetapi para orang-orang percaya, mereka menyangkal ini. Orang-orang percaya itu, mereka What tidak are they mengetahui ignorant about? ekonomi They don't know terang. the economy of light. Tuhan selalu memberkati mereka
tanpa terkecuali dengan caranya, yaitu melalui ekonomi terang. 이게 Ekonomi terang juga termasuk dalam finansial pembangunan. 이걸 알아들어야 되는데 Jadi, kita harus mengerti ekonomi terang ini, yaitu yang termasuk tentang finansial pembangunan. Tetapi setan bekerja dalam hal ini juga. Mereka membuat orang-orang menutup hati mereka dan membuat sebagai beban. Setan menangkap mereka dan menutupi mereka dengan kegelapan, sehingga mereka tidak mengerti ekonomi terang itu dan mereka tidak menerima berkat. Di bacaan ayat Alkitab, pengakuan Daud, Tuhan yang memberikan segalanya dan Tuhan juga yang telah mempersiapkan segalanya. Oleh karena itu, kami memberikan kembali kepada Engkau Tuhan. Ketika saya belum mengerti makna dari bacaan ayat Alkitab ini dan finansial pembangunan, saya tidak terlalu memikirkan tentang pembangunan gereja dan melihat level finansial Anda. Saya tidak bisa terbayangkan kita bisa membangun gereja. Mungkin Anda bisa mempersembahkan 100 juta kepada Tuhan, tapi selebihnya Anda belum tentu bisa mempersembahkannya kepada Tuhan. Karena saya melihatnya seperti itu, maka dari itu Tuhan tidak terlalu memberkati gereja kita. Dan saya secara berkelanjutan berdoa kepada Tuhan. Akhirnya saya mengerti Tuhan telah memberikan finansial kepada gereja kita. Selama pandemi corona ini, Tuhan membuat saya mengerti dua hal tentang ekonomi terang ini. Apakah Anda berdoa tiap malam? Saya yakin Anda berdoa kan? Tetapi bagi saya, tiap malam saya berdoa kepada Tuhan tentang pembangunan gereja. Topik doa tidak muncul secara tiba-tiba kan? Setiap saya berdoa kepada Tuhan, maka topik doa itu Tuhan berikannya. Di topik doa itu muncul. Saya menerima jawaban, yaitu tentang pembangunan dan pembangunan sekolah teologi di Indonesia. Dan jawaban inilah yang saya terima. Saya mengerti artinya. Jadi bagaimana Tuhan sudah menyiapkan ini semua. Masalahnya ialah bejana atau iman kita untuk mencari berkat yang Tuhan sudah siapkan dan menikmatinya. Dari awal misi saya di Indonesia, jadi sekolah teologi harus berdiri di Indonesia. Dari awal saya mempunyai pikiran seperti ini, dan pada akhirnya saya sudah menerima jawabannya. It was always in my heart that the seminary must be built in Indonesia. I've been thinking about this, but now I receive answers because mulai hari ini saya ingin benar-benar melakukannya, berpegang pada firman Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda tidak melakukan hal ini, saya bisa memastikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi pada Anda. Tidak terlalu menerima jawaban dari Tuhan. You will not answer from God, even though you receive answers, but I will
오늘 이 절의 말, 나는 이 말씀을 Firman hari ini, mereka memberikan dengan ketulusan hatinya kepada Tuhan. Dan ketika kamu memberikannya dengan ketulusan hatimu, maka kamu akan menerima sesuatu yang orang lain tidak menerimanya. Karena itu saya berpegang firman hari ini sebagai perjanjian saya. 이제부터 Karena itu saya hanya menerima mereka yang memberikannya dengan ketulusan hati. I only will receive those only who give with a willing heart. 그걸 보고 Ketika Anda memberikannya dengan ketulusan hati Anda, maka So if you give kita with sebut your heart, sebagai then it persembahan. counts as the offering. 예물이 뭐예요? 오퍼링 하는 Kata lain ialah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. 하나님은 이걸 받지 억지로 Tuhan menerima persembahan yang Anda berikan dengan penuh hati, tapi Tuhan tidak menerima persembahan Anda jika Anda melakukannya dengan paksaan. 내 마음에 이거 주시거든. Pertama, Anda harus berpegang dan berdoa. Kemudian Tuhan akan dengan tulus hati memberikan Anda ketulusan untuk memberikannya. 안 했대요. 뭐 때문에 합니까? 그렇잖아. 시험 될 필요 없어요. 뭐 때문에 Kalau Tuhan belum memberikan Anda ketulusan hati untuk melakukannya, berarti belum saatnya Anda untuk melakukannya. 하나님은 절대 원치 않아요. Saya juga tidak menginginkan itu juga, karena saya 내 tahu 다음 Tuhan 안 juga 돼도 tidak 상관없어요. menginginkannya. 나는 성교하면 되지. 그렇잖아. 그러나 Tidak 하나님이 apa-apa buat 뜻이기 saya 때문에 kalau tidak 하게 ada 하실 때는 하는 거예요. pembangunan It's gereja. okay for me even if we Saya don't bisa have a melakukan church. I can just misi carry dan on with penginjilan. my missions Tetapi work and kalau evangelism work. kehendak But if it's Tuhan, God's maka will and itu work, hal yang then akan it must be terjadi. done. 그러니까 말씀을 붙잡아라. Maka That's why itu I'm yang telling saya you is, what I'm katakan telling you is kepada that Anda. grab hold of the God's Tolong word. berpegang kepada firman Tuhan. 다윗이 그랬잖아요. 그래서 보면 Kalau kita lihat di 1 Tawari 29 ayat 9 If you look at the dikatakan chapter 29, dengan verse 10, tulus and before you can hati see, dan with a willing sukarela. heart, and then with a volunteer heart. Dan 우리가 di 주의 ayat 손에서 받은 것을 주께 24 드렸을 뿐입니다. So what you have given us, we have dan given you. segalanya 다 주의 berasal 손에서 왔사오니 daripadamu. 다 주의 것입니다. 이렇게. So everything comes from Dan your hand, segalanya Lord. adalah Everything is kepunyaanmu. yours, Lord. 그걸 보고 Maka kita sebut semuanya adalah We call all persembahan these offering. 그 atau persembahan yang kita berikan kepada Your Tuhan. offering you give to the Lord. Tuhan selalu memberikan We persembahan always kepada give Dia. to the offering. 예물을 드리라 했지. Tapi Allah tidak berkata untuk memberikan God uang did not kepada tell us that, gereja give atau money kepada to Tuhan, kan? church or to God. 알겠습니까? 여러분들이 Saya bisa mengatakannya ini dengan 제가 pasti 먼저 받았기 때문에 karena 하십니다. saya sudah menerima ini dari Tuhan. 반가웠는데 하나님은 이렇게 I can tell you this with the assurance because I already have received the answer Karena from God. saya mengkonfirmasi jawaban dari Tuhan minggu ini melalui beberapa orang. Because I confirm the God's answer within this Bahkan week. saya mengatakan kepada anak saya, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. 오늘 시험 주고 지금 그 모습 득도 안 되고 말을 하면 그 많이 나서 이리저리 손이 말아. Hanya perlu berpegang pada firman Tuhan. Jika Tuhan menggerakkan hatimu untuk memberikannya, 대신에 maka 메시지를 berikan. 진짜 붙잡고 진짜 기도해 봐라. 하나님 이 마음 주신다고 안 줄 때 하지 마라. Instead, firmly grab hold of the message and pray to God. If God Karena gives you the heart to Tuhan give to tahu Him, then ketika give. Otherwise, kamu don't memberikannya dengan terpaksa, akhirnya menjadi konflik satu dengan yang lain dan menjadi seperti sebuah pencobaan. give to God, but after that you Maka fight tidak with each perlu other and then memberikannya you want to kepada betray, Tuhan. then no need to give to God. 급할 것도 없어요. Dan kamu juga tidak perlu memberikannya dengan setengah hati. 살아계신 Jika kamu benar-benar Truly, mempercaya ini, maka believe kamu in bisa this, lihat, that, oh God Tuhan is really benar-benar living. Then 전능자 hidup. 아닙니까? 모든 하나님까지 누구 거요?
무엇 때문에 우리가 그렇게 시험 두고 막 그 필요 없다 이 말이야. So is Jadi God Allah Almighty adalah God? Allah yang 하나님 Maha 말씀 Kuasa. 계속 말씀보다 하다 보면 어느 날 하나님께서 이거 할 수 있는 마음을 주시고 또 나도 모르게 하나님이 수분 경계를 내게 주셔가지고 하게 하시다. Jadi yang bisa saya What I can tell you katakan is ialah that first of all, pertama you just grab harus hold of the berpegang message pada and pray to firman God Tuhan first, then dan God will give you a berdoa. heart to give to Kemudian 오늘부터 여러분 Allah And sendiri also yang God will akan give you the memberikan hidden hati finance to you. ketulusan kepada Anda, dan Tuhan akan memberikan ekonomi tersembunyi kepada kamu. Just Mulai grab hold of hari the ini message and berpegang pada firman dan berdoa. 하나님이 시작하시고 Jadi 하나님이 진행하시고 Tuhan yang memulai, it is Tuhan God yang who akan begins. meneruskannya, It is God dan who Tuhan carries out, yang it is akan God who menggenapinya. accomplishes or 절대 completes. 사람이니까 Ini Not the work bukanlah pekerjaan manusia. Walaupun Tuhan memakai manusia, tapi ini bukan pekerjaan manusia. Jadi Tuhan menerima segala kemuliaan ketika semuanya sudah selesai. Father God, thank you. Mari berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih telah memberikan kami Injil dan Thank you for giving melakukan us the gospel and gerakan carry out the penginjilan. gospel movement. Biarlah kami menjadi orang yang memulihkan Injil dan Help us, melakukan to be the people who pergerakan restore penginjilan di this gospel and zaman carry out the ini. gospel Biarlah movement. gereja ini menjadi gereja yang mewariskan May this be the pergerakan church that can penginjilan. live behind the gospel Untuk movement. melakukan pekerjaan ini, bantulah kami untuk menemukan dan For the sake of menikmatinya. this work, help us Dalam to nama find the Yesus things that you Kristus, have prepared kami and enjoy berdoa. it. Amin. 이름으로 기도되옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.